Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas dan segala urusan. Terutama kalian diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Oke, Ibu akan melanjutkan materi mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas rangka. Nah, apa itu rangka? Ya, rangka adalah sambungan antar tulang. Nah, sambungan antar tulang itu akan membentuk persendian atau artikulasi yang akan kita bahas hari ini. Oke ya. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran kita. Jadi persendian atau artikulasi atau sambungan antar tulang itu ada 3 macam. Ya, ada sinartrosis, ada anfiartrosis, dan ada diartrosis. Yang akan kita bahas pertama adalah sinartrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat dan mengalami osifikasi atau penulangan atau pengerasan sehingga tidak memungkinkan adanya gerakan. Karena dia tidak memungkinkan adanya gerakan, karena itu disebut dengan sendi mati. Nah, ada 2 macam sinartrosis, yaitu sinartrosis sinkondrosis dan sinartrosis sinfibrosis. Yang sinkondrosis adalah antar tulang itu dihubungkan oleh tulang rawan hialin. Contohnya pada tulang rusuk dan tulang dada. Nanti akan ada gambarnya di slide selanjutnya ya. Kemudian sinartrosis sinfibrosis atau disebut dengan sutura itu adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa yang padat. Contohnya itu adalah hubungan antar tulang tengkorak pada tempurung kepala. Kamu ingat ya di materi sebelumnya ya, makanya Ibu jelaskan dulu atau gambarkan dulu tulang-tulang. Nah, di kepala itu kan ada tulang frontal, ada tulang parietal, ada tulang oksipital, ada tulang etmoid. Nah, itu saling dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini hubungan antara tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian yang ini tadi yang sutura ya, hubungan misalkan antara tulang parietal dan frontal gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, anfiartrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan sehingga memungkinkan sedikit gerakan. Ada 2 macam, yaitu anfiartrosis sindesmosis dan sinfisis. Kita akan bahas. Jadi kalau yang sindesmosis merupakan persambungan antar tulang yang dihubungkan oleh ligamen. Nah, contohnya adalah persendian antara tibia dan fibula, antara tulang betis dan tulang kering, ya. Kemudian sinfisis merupakan persambungan antar tulang yang dihubungkan oleh fibriokartilago atau tulang rawan fibrosa, yaitu ruas-ruas tulang belakang dan tulang hubungan antar tulang kemaluan. Ya, oke. Kemudian kita akan membahas diartrosis. Nah, ini yang biasa kamu bahas dulu waktu SMP ya. Diartrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh jaringan yang memungkinkan banyak gerakan. Ya, ini kita bahas dulu struktur dari sendi ya. Jadi kamu perhatikan misalkan ini adalah hubungan antara tulang ya, tulang paha misalkan, tulang paha atas dan paha bawah. Ya, ini adalah penggambaran yang sederhananya ya. Jadi di antara ujung kedua tulang itu selalu ada tulang rawan. Ya, supaya kalau ada pertemuan antara 2 tulang dia empuk ya, fungsinya sebagai bantalan. Ya, sehingga tidak merasakan sakit. Kemudian di sini ada membran sinovial. Nah, membran sinovial itu fungsinya adalah selain sebagai pelindung untuk mengikat antara 2 sendi, dia juga menghasilkan cairan sinovial atau pelumas sendi. Ya. Nah, atau minyak sendi atau bahasa kalau di motor itu ada oli. Nah, ini adalah olinya sendi. Ya, supaya di sini licin ya, sehingga mudah terjadi gerakan.
Kemudian ini yang bagian paling luar ini adalah ligamen, jaringan ikat ligamen yang mengikat antara dua tulang supaya nggak kemana-mana. Ya, sehingga sendinya itu menjadi lebih kuat. Nah, ini adalah struktur sendi yang harus kamu ketahui. Nah, kemudian di sini juga dibahas membran sinovial itu akan menghasilkan minyak sendi. Nah, minyak sendi itu berfungsi sebagai pelumas, menyalurkan nutrisi, mengurangi getaran, dan sebagai pelindung. Kemudian macam-macam diartrosis. Nah, ini sendi yang biasa kamu sudah kenal ya, sendi putar. Sendi putar hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan tulang yang satu mengitari tulang yang lain atau gerakan berputar. Ya, contohnya pada kepala dan leher. Nih, ya, jadi bagian kepala kita berhubungan dengan tulang leher, ujungnya itu disebut dengan tulang atlas. Kemudian contoh yang kedua itu antara tulang hasta dan pengumpil yang ada di lengan bawah. Kemudian sendi peluru hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Nah, ini contohnya pada bahu dan panggul ya. Gelang bahu dengan lengan atas, kemudian gelang panggul dengan paha. Selanjutnya adalah sendi engsel, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah. Nih, kayak engsel ya, hanya satu arah saja, maju saja atau mundur saja. Ya, contohnya pada siku berarti lengan atas dan lengan bawah, lutut berarti paha atas dan paha bawah, dan ruas jari tangan atau jari kaki. Kemudian sendi geser atau luncur hubungan antar tulang yang memungkinkan sedikit gerakan bergeser. Jadi gerakannya hanya sedikit bergeser. Contohnya itu pada telapak tangan dan kaki. Kemudian sendi pelana hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan ke kedua arah. Kenapa disebut pelana? Kamu bayangkan itu seperti pelana kuda. Nah, ini contohnya pada tulang telapak tangan dengan jari. Jadi hubungan antara telapak dengan jari, baik itu telapak tangan ataupun kaki dengan jari tangan ataupun kaki. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai macam-macam persendian. Sekarang kita akan membahas kelainan pada rangka dan kelainan pada sendi. Nah, di sini kita akan bahas dulu kelainan pada rangka atau tulang dulu ya. Nah, ini diakibatkan karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Nah, ada kifosis, yaitu kelainan tulang belakang membengkok ke arah depan. Nah, ini ke arah belakang ya. Jadi tulang punggungnya itu dia membengkok ke arah belakang sehingga terlihat seperti bungkuk atau bongkok. Kemudian lordosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah depan. Nah, ini yang membengkok ke arah depan ini adalah tulang pinggangnya. Kemudian skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke arah samping. Nah, ini biasanya itu misalkan tulang punggungnya ke arah kanan, tulang pinggangnya ke arah kiri. Atau bisa juga sebaliknya ya. Nah, kemudian yang kedua kerusakan pada tulang dan persendian. Nah, ini misalkan fraktura itu pada tulang ya. Fraktura itu patah, biasanya kalau mengalami kecelakaan, nah itu akan mengalami patah tulang. Ya, patah tulang terbuka artinya dia sampai robek, sampai menembus daging. Kalau patah tulang tertutup berarti dia hanya patah tetapi tidak terlihat, artinya dia masih tertutup oleh daging, jadi tidak sampai merobek daging. Fisura itu adalah retak pada tulang. Kemudian memar ya, ini pada sendi ya, robeknya selaput sendi. Tadi selaput sendi itu adalah membran sinovial. Kemudian urai sendi atau dislokasi adalah robeknya selaput sendi diikuti dengan lepasnya ujung tulang persendian. Nah, biasanya kalau ini yang dislokasi ini dia ligamennya juga ikutan rusak. Jadi posisi sendinya dia bergeser. Nah, ini gambarnya ya. Nah, kemudian gout arthritis atau disebut dengan asam urat, jadi peradangan pada sendi karena penimbunan asam urat. Nah, biasanya karena kita berlebihan makan makanan yang mengandung asam urat. Nah, contohnya misalkan emping atau jeruan.
Kemudian osteoartritis adalah kelainan tulang di mana ya tulang rawan pada sendi itu mengalami pengapuran atau pengerasan sehingga sendi menjadi nyeri atau sakit dan susah digerakkan. Jadi ujung sendi yang tadi harusnya itu tulang rawan, nah itu mengeras menjadi tulang keras sehingga pergerakannya menjadi terbatas. Kemudian rheumatoid atau rematik yaitu autoimun yang mengakibatkan peradangan sendi dalam jangka waktu yang lama. Jadi ini antara gout arthritis, osteoartritis dan rematik kadang-kadang tuh orang susah membedakannya. Cuman kalau kita sebut rematik itu sakit sendi juga. Nah, tetapi penyebabnya karena autoimunitas. Jadi sistem imunitas kita yang menyerang tubuh kita sehingga terjadi peradangan pada daerah sendi, ya. Nah, ini biasanya antara gout arthritis dan rematik atau rheumatoid itu akan menghasilkan kelainan yang sama. Biasanya sendinya menjadi bengkok, ya. Kemudian rakitis adalah kelainan di mana kaki membengkok ke arah luar yang membentuk O atau ke arah dalam yang membentuk X. Ya, nah ini biasanya disebabkan karena kekurangan vitamin D pada masa anak-anak atau pada masa pertumbuhan. Karena kita tahu kalau pada masa pertumbuhan anak-anak itu belajar berjalan, jadi kakinya itu harus kuat untuk menapak. Jadi saat mereka menapak kemudian belajar berjalan, saat kakinya itu lemah, maka dia akan melengkung jatuhnya ya. Kemudian artritis sika itu adalah nyeri pada sendi ya, dikarenakan kekurangan minyak sinovial atau cairan sinovial atau pelumas pada sendi. Nah ini biasa karena kekurangan asupan makanan tertentu juga bisa ya. Artritis eksudatif nyeri pada sendi juga, ini disebabkan oleh peradangan pada selaput sendi. Nah biasanya ini karena infeksi dari kuman atau penyakit tertentu. Kemudian nekrosis adalah matinya sel-sel tulang karena tidak mendapatkan suplai atau asupan makanan. Kemudian osteoporosis, nah ini banyak diderita oleh orang tua, kelainan di mana tulang menjadi rapuh atau mudah patah karena gangguan metabolisme tulang, ya biasanya karena kekurangan kalsium dan vitamin D. Nah ini untuk mencegah osteoporosis itu bukan berarti kamu harus minum susu di masa tua, justru harus minum susunya itu di masa muda supaya di masa tua tidak mengalami osteoporosis. Seperti itu ya. Oke, materi kita sampai di sini. Jadi persendian dan kelainan atau penyakit pada tulang maupun pada persendian. Ya, semoga kalian paham. Kalau belum paham, silahkan kalian bertanya. Boleh melalui chat yang ada di e-learning, boleh juga melalui WA, dan juga boleh juga video call. Oke ya. Ibu selalu ingatkan taati protokol kesehatan dengan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan dan meminimalisasi mobilitas atau berpergian kemanapun ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.